Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satora Rohendi, NIM 41520120048 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara instalasi Windows 10 pada VMware Workstation untuk tugas pertemuan 7 untuk mata kuliah pengantar Cloud Computing. Baik, untuk bagian awal, apa itu Windows? Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Salah satu produk dari Windows sendiri yaitu Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows 10 sendiri diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan untuk sistem operasi ini dirilis pada 29 Juli 2015. Kemudian Windows 10 sendiri merupakan sistem operasi yang dapat dijalankan baik secara virtual sebagai GS OS atau sistem operasi yang diinstal secara on-premise atau bisa dibilang terinstall pada perangkat utama sebagai host OS. Kemudian untuk Windows juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi baik secara konsisten dan stabil. Kemudian dapat mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu mengelola data input dan output serta dapat mengendalikan data tersebut. Baik, seperti dijelaskan sebelumnya, di mana Windows juga dapat dijalankan secara virtualisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu virtualisasi. Virtualisasi adalah konsep di mana akses ke sebuah hardware seperti server diatur sehingga terdapat beberapa operating system atau guest operation system yang dapat dijalankan dalam sebuah hardware atau perangkat keras. Kemudian virtualisasi juga memiliki tujuan, yaitu kinerja tingkat tinggi, ketersediaan, keandalan, ketangkasan, atau untuk membuat dasar keamanan dan manajemen yang terpadu. Kenapa virtualisasi ini dianggap memiliki kinerja tingkat tinggi? Dikarenakan virtualisasi dapat dijalankan pada hardware yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi, atau dibilang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan untuk menjalankan suatu sistem operasi. Untuk contoh software yang dapat melakukan virtualisasi yaitu VMware Workstation serta VirtualBox. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VMware Workstation. VMware Workstation adalah sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer 32 bit dan 64 bit dari VMware. Serta perangkat lunak ini juga digunakan untuk membuat komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan, di mana VMware Workstation ini dapat memberikan kebebasan penggunanya untuk menentukan sistem operasi apa yang ingin digunakan secara virtual pada VMware atau virtual machine. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana instalasi Windows 10 pada VMware Workstation. Untuk langkah pertama, kita dapat membuka aplikasi VMware Workstation dengan cara mengklik Start, kemudian kita dapat membuka folder VMware dan kita dapat memilih VMware Workstation untuk aplikasinya. Kemudian setelah tampilan VMware terbuka, di mana untuk presentasi kali ini kita menggunakan VMware Workstation 15.5 Pro. Di sini untuk membuat suatu virtual machine yang baru, kita dapat melakukan dengan cara klik menu file,
Kemudian kita pilih New Virtual Machine atau dengan shortcut yaitu Ctrl N. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah diklik New Virtual Machine, maka akan muncul pop-up yaitu New Virtual Machine Wizard. Di sini kita dapat menentukan tipe konfigurasi yang kita inginkan, di mana terdapat dua tipe yaitu typical, di mana merupakan tipe konfigurasi yang cukup mudah dengan beberapa step, di mana semuanya sudah ditentukan oleh VMware-nya sendiri, serta custom, di mana untuk custom sendiri kita dapat menentukan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan untuk konfigurasi virtual machine yang ada di VMware. Di sini kita memilih typical. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memilih this image atau ISO, tipe ISO, file tipe ISO untuk selanjutnya digunakan diinstal sebagai sistem operasi yang kita gunakan. Kemudian di sini kita dapat memilih di sini kita juga dapat memilih pemilihan this image nanti setelah virtual machine selesai dibuat. Namun untuk untuk presentasi kali ini kita memilih langsung memasukkan file ISO-nya. Di sini kita memilih file ISO Windows 10. Kemudian kita pilih next. Langkah selanjutnya kita memasukkan data. Di sini kita inputkan nama lengkap, serta kita di sini menentukan versi Windows apa yang kita ingin install atau ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan Windows 10 Pro. Kemudian di sini juga kita diharuskan menginputkan product key serta password yang ingin kita gunakan. Namun untuk password di sini bersifat opsional. Kita dapat mengosongkannya atau tidak diisi sama sekali. Kemudian jika kita tidak memiliki product key, maka akan muncul pop-up seperti ini. Apakah kita akan tetap melanjutkan prosesnya atau tidak? Kemudian untuk langkah selanjutnya kita diharuskan menginputkan nama virtual machine-nya sebagai identifikasi atau identitas dari virtual machine. Kemudian di sini juga kita menentukan lokasi penyimpanan dari virtual machine-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menentukan besar memori yang kita inginkan untuk penggunaan sistem operasi, untuk memori dari sistem operasinya yang digunakan untuk sistem operasi. Serta di sini kita menentukan bagaimana penyimpanan dari virtual machine-nya, melakukan penyimpanan untuk sistem operasinya. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu store virtual disk as a single file atau disatukan menjadi satu file besar, atau kita menyimpan dengan cara split virtual disk into multiple files, atau menyimpan dengan file yang terpisah. Namun untuk file yang terpisah di sini akan berdampak pada penurunan performa karena disk yang cukup besar, kebutuhan disk yang cukup besar. Kemudian untuk langkah terakhir untuk pembuatan virtual machine yaitu kita dapat melihat data dari keseluruhan ketentuan dari virtual machine secara default. Namun di sini juga kita dapat melakukan konfigurasi atau penyetingan, di mana kita dapat menentukan berapa memori yang ingin kita gunakan, prosesor yang kita gunakan, hard disk untuk penyimpanan, kemudian SATA atau CD/DVD, network adapter. Di sini kita menggunakan NAT karena menggunakan internet dari host OS. Kemudian USB controller. Kemudian ada sound card juga untuk konfigurasi printer serta display. Di sini untuk presentasi kali ini kita menggunakan memori yaitu sebesar 4 GB serta penyimpanan atau hard disk dari NVMe sebesar 60 GB yang seperti di awal kita lakukan konfigurasi.
Kemudian kita klik OK, kemudian kita dapat klik finish, dan virtual machine pun telah selesai dibuat. Selanjutnya kita melakukan instalasi secara virtual untuk sistem operasinya. Di sini kita dapat melihat ini merupakan proses dari instalasi Windows 10. Selanjutnya, setelah proses instalasi Windows 10 selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini Windows 10 sudah siap untuk digunakan. Dan ya, kemudian apabila suatu virtual machine telah selesai kita gunakan, ada baiknya kita matikan sistem operasi tersebut agar tidak terlalu memakan memori. Di sini kita dapat menggunakan tools pause, di mana di sini terdapat tanda panah ke bawah atau optionnya. Di sini terdapat pilihan yaitu shutdown gas, suspend gas atau pause, serta restart gas. Di sini untuk mematikannya kita dapat memilih shutdown gas. Kemudian berikut video hasil dari instalasi Windows 10 di VMware Workstation. Di sini kita dapat lihat kita sudah dapat menggunakan Windows 10 untuk kebutuhan kita, baik untuk pengaksesan biasa atau kebutuhan lainnya. Di sini kita coba akses Google. Di sini kita menggunakan internet dari host OS sehingga kita dapat menggunakan internet untuk GS OS-nya. Di sini coba kita akses e-learning Mercubuana. Dimana di sini kita dapat melihat dapat melakukan browsing di Bing, di website Bing, serta membuka website e-learning dari Mercubuana. Kita juga dapat melakukan login. Di sini kita coba percepat untuk aksesnya. Ya, di sini sudah berhasil login, dan di sini juga kita dapat melihat keseluruhan dari Windows 10 sudah dapat digunakan. Di sini juga kita dapat mengkonfirmasi besar memori yang sebelumnya kita setting. Di sini kita dapat lihat 4 GB untuk memorinya. Serta juga di sini juga kita dapat melihat besar hard disk yang sebelumnya kita setting yaitu 60 GB. Ya, di sini kita dapat melihat memori sebesar 4 GB dan hard disk sebesar 60 GB. Di sini kita dapat melihat. Baik, kita percepat. Di sini juga kita dapat melihat sesuai untuk nama lengkapnya sesuai dengan apa yang kita setting sebelumnya, yaitu Alvitra Satura. Untuk baik, untuk demo dari Windows 10 nya sudah selesai, untuk presentasinya juga sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.